Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang, saya Ain Kasum akan membantu pembukaan acara hari ini. Tema hari ini sangat penting karena menyangkut masa depan dengan lulusan pendidikan Indonesia dan kesiapan mereka menghadapi dunia kerja. Tentu saja, saya serahkan acara hari ini kepada moderator kita. Saya kira ya pada Ewansa, Ainun. Selamat pagi semuanya. Saya Syakira Fatila akan membuat jalannya. Kita akan nyari suatu cerita tentang diri yang mengatakan bahwa banyak sekarang kita telah hadir yang berkompeten yaitu yang akan menjelaskan apa dan apa tantangan yang harus diatasi. Mari kita sambut Kak Norma. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para pendidik, akademis, praktisi industri, dan seluruh hadirin yang berkomitmen terhadap kemajuan pendidikan Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu pertanyaan penting. Mengapa banyak lulusan sekolah menengah, kejuruan SMK, dan perguruan tinggi yang menganggur padahal mereka sudah belajar bertahun-tahun? Pertanyaan ini sangat relevan karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per Maret 2025, tingkat pengangguran terbuka tertinggi justru masih didominasi oleh lulusan SMK. Ironis karena SMK didesain untuk siap kerja, namun kenyataannya belum sesuai harapan. Apa yang salah? Masalah utamanya terletak pada kesenjangan antara dua pendidikan dan dunia kerja yang sering kita sebut sebagai mismatch atau tidak adanya keterkaitan link dan kesesuaian match. Pertama, kurikulum pendidikan seringkali tidak mengikuti dinamika industri. Di saat industri sudah menggunakan teknologi otomatisasi dan digitalisasi, banyak sekolah dan kampus masih mengajarkan keterampilan lama yang sudah tidak relevan. Kedua, minimnya pengalaman praktik dan magang dunia nyata membuat lulusan gagap ketika memasuki dunia kerja. Padahal, soft skill seperti komunikasi, kerja tim, dan etos kerja tidak bisa dipelajari hanya dari buku, teks, atau ruang kelas. Ketiga, hubungan antara lembaga pendidikan dan pelaku industri masih lemah. Kurangnya kolaborasi ini membuat kebutuhan industri tidak tersampaikan dengan jelas kepada penyelenggara pendidikan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu kurikulum adaptif dan fleksibel. Dunia kerja berubah cepat. Pendidikan harus mampu menyesuaikan diri, termasuk dengan melibatkan industri dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, penguatan program magang dan praktik kerja industri. Program seperti Magang Merdeka, Teaching Factory, dan Dual System harus diperluas. Siswa dan mahasiswa perlu terjun langsung ke dunia kerja, bukan sekedar belajar teori. Yang ketiga itu sertifikasi kompetensi dan pelatihan vokasi. Saat ini ijazah saja tidak cukup. Dunia industri menuntut kompetensi yang terstandar. Maka pelatihan dan uji kompetensi berbasis SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia perlu diperbanyak dan diperkuat. Yang keempat itu penguatan peran guru dan dosen sebagai fasilitator link and match. Tidak hanya mengajar, tapi juga membangun jejaring dengan dunia usaha dan dunia industri. Yang kelima, kolaborasi nyata antara dua pendidikan dan dunia kerja. Industri harus mau membuka pintu dan sekolah harus siap membuka diri untuk belajar dari dunia nyata. Saya ingin menekankan, pendidikan bukan hanya soal menghasilkan lulusan, tapi menyiapkan manusia yang mampu beradaptasi dan memberi kontribusi nyata di masyarakat dan industri. Maka, pendidikan dan dunia kerja tidak boleh lagi berjalan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa menunggu lulusan baru lalu menyesal karena mereka tidak siap kerja. Kita harus merancang sistem yang memastikan siswa dan mahasiswa siap sejak awal, bukan hanya karena memiliki pengetahuan, tapi karena punya kompetensi dan karakter. Semoga langkah-langkah yang kita ambil hari ini bisa menjembatani jurang antara harapan pendidikan dan kenyataan dunia kerja. Mari kita satukan visi agar link and match bukan lagi jargon tapi menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Norma atas pemaparan yang sangat mendalam. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada audiens kita, Saudari Ara, untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ara. Saya ingin bertanya, bagaimana kami sebagai mahasiswa bisa mempersiapkan diri lebih baik agar tidak hanya mengandalkan kuliah, tapi juga siap menghadapi dunia kerja. Terima kasih. Baik, untuk Kak Norma silahkan dijawab. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Strategi Kongres agar sekolah dan kampus bisa lebih aktif membangun kerjasama dengan dunia industri sebenarnya bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama itu, membentuk forum komunikasi rutin antara pihak sekolah atau kampus dengan pelaku industri di wilayah setempat. Yang kedua, mendorong program magang wajib atau praktik kerja industri bagi siswa dan mahasiswa dengan durasi yang cukup, bukan sekedar formalitas. Yang ketiga, mengundang praktisi industri sebagai pengajar, tamu di kampus atau sekolah. Terima kasih Kak Norma dan Saudari Ara. Diskusi kita hari ini benar-benar membuka wawasan. Kita belajar bahwa pendidikan dan dunia kerja bukan dua dunia yang terpisah, tetapi saling terhubung. Saya kembalikan acara ini kepada MC kita, Kak Ainun. Silahkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam talk show ini. Semoga diskusi hari ini menjadi referensi dan inspirasi bagi semua yang ikut dan kepentingan dalam dunia pendidikan. Saya langsung mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara inspirasi selanjutnya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the